Shalom, kita akan belajar dari Daud. Daud atau David dalam bahasa Inggrisnya adalah anak dari Isai. Daud orang yang daripadanya kita bisa belajar banyak dan bisa memberi banyak harapan juga buat kita. Karena Daud ini orang yang tidak sempurna. Dia beberapa kali jatuh. Yang paling terkenal dia jatuh dengan Batseba dan dampaknya itu sampai sekarang ya kita bisa melihat hal itu. Setidaknya setelah anaknya Salomo mati, maka kerajaan yang sebelumnya dipimpin oleh Daud itu terbagi dua. Daud juga pernah salah ketika menghitung pasukan orang Israel dan kemudian akibatnya bangsa Israel kena tulah ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari. Ini orang yang tidak sempurna, tapi toh dia berkenan kepada Tuhan. Nah, itu kabar baiknya. Ada beberapa buku ya yang membahas tentang Daud, banyak sekali. Salah satunya misalnya yang ditulis oleh Andrew Wommack. Pelajaran dari Daud, bagaimana menjadi pembunuh raksasa. Saya belum selesai baca buku ini karena ada banyak buku lain juga yang saya juga belum selesai bacanya ya. Kecepatan baca saya ini agak turun. Tetapi memang saya ingat salah seorang hamba Tuhan ketika dia membaca buku ya. Ada buku-buku yang dia baca habis ya, kayak baca Alkitab tentunya dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi ada juga buku-buku tertentu yang tiba-tiba dia tergerak baca satu pasal tertentu ya atau bab tertentu, dan itu diperlukan ketika dia entah sedang mencari tuntunan Tuhan atau bisa juga sedang mempersiapkan satu materi misalnya ya, mau pelayanan, mau menyampaikan firman Tuhan atau ya tuntunan pribadi. Tapi saya percaya banyak hal yang bisa kita pelajari dari Daud. Dia tidak hanya seorang pembunuh raksasa yang mengalahkan Goliat, tapi dia juga orang yang diberi gelar berkenan kepada Tuhan ya, man after my own heart ya. Sekian tahun yang lalu waktu saya masih kuliah, ada buku ini ya yang terkenal. Judulnya Hati yang Berkenan kepada Allah. Dan ini memang buku yang berisi tentang kehidupan Daud. Jadi lewat buku ini kita belajar menelusuri kehidupan Daud. Pengarangnya Louis Palau. Ya, Louis Palau ini seorang penginjil. Saya lupa kalau nggak salah dari Amerika Latin. Ini sudah lama sekali. Ya, entah orangnya masih ada apa enggak ya. Karena ini buku ditulis ya. Saya baca itu ya 40 tahun yang lalu ya. Udah lama sekali. Tapi buku ini bagus ya. Buku ini menceritakan bagaimana Daud itu belajar untuk menantikan Tuhan, ya, mengikuti Tuhan. Dia orang yang nggak sempurna. Jadi ini kabar baik sekali. Kalau orang seperti Daud di perjanjian lama saja bisa akhirnya mendapatkan gelar bahwa dia berkenan kepada Tuhan, artinya banyak hal yang bisa kita pelajari dari kehidupannya, supaya kita ini memang hidup dalam perkenanan Tuhan, ya, dalam rencana Tuhan yang sempurna. Setelah kita terima Tuhan Yesus, kita itu berkenan karena darah Yesus ya, itu yang perlu kita ingat ya. Jadi kalau satu ketika kita sedang terperosok, jatuh, tersandung, Mazmur 37 mengatakan tidak akan sampai tergeletak ya, Tuhan menopang tangan kita. Memang seringkali orang tidak mudah atau bahkan belum tentu bisa mengampuni ya kalau seseorang itu berbuat salah, tapi Tuhan selalu mengampuni. Itu yang perlu kita ingat. Apalagi kalau kita merasa bahwa kita merindukan Tuhan, artinya memang Dia bekerja dalam hidup kita. Nah, ada satu ayat di kitab Mazmur yang mau saya bacakan dari Mazmur 78 ayat 72. Ini cerita mengenai Daud. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Daud dari ayat ini. Khususnya kalau kita melayani Tuhan, ya. Tentunya semua orang yang sudah terima Tuhan Yesus ya melayani Tuhan, entah itu di gereja, di pelayanan rohani, atau di kantor ya, di pekerjaan. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan Daud itu kan
dia bukan full timer, ya, dia raja, dia memimpin bangsa yang besar, dia memimpin sehingga bangsa Israel itu dibawa dalam tuntunan Tuhan. Nah, ayat ini di ayat 72 ya, dikatakan ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ia di sini adalah Daud. Daud menggembalakan mereka, mereka itu umat Israel, umat pilihan Tuhan ya, atau bangsa yang Tuhan yang pilih pada waktu itu. Jadi Daud menggembalakan umat Tuhan atau Daud menggembalakan bangsa Israel dengan hati yang tulus, dengan ketulusan hati, dan menuntun mereka, menuntun bangsa Israel, menuntun umat Tuhan dengan kecakapan tangannya. Ya, kita perlu lihat di sini bahwa Daud yang memimpin bangsa yang Tuhan pilih ya. Tapi kita lihat dulu 3 ayat sebelumnya ya supaya lebih jelas ya sebelum baca ayat 72. Jadi saya bacakan dari ayat 69, Mazmur 78 ini. Ia, yaitu Tuhan, membangun tempat kudusnya setinggi langit. Laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Ayat 70, dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Ayat 71, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Jadi ini cerita bagaimana Tuhan itu punya proyek, ya, punya satu pekerjaan besar. Dikatakan bahwa Tuhan itu membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Lalu ayat 70 ya, dipilihnya Daud hambanya. Jadi Tuhan itu memilih. Ya. Jadi kalau baca Mazmur 89 kalau nggak salah, itu juga cerita bagaimana Tuhan itu memilih Daud. Ya. Dipilihnya Daud hambanya, dan waktu dia pilih itu diambilnya dari antara kandang-kandang kambing domba. Ya, jadi Tuhan milih bukan datang ke kampus terkenal misalnya, ya di Indonesia ini atau mungkin di luar negeri, ke Harvard misalnya atau ke manapun. Tentu Tuhan bisa pakai semua orang, tapi khusus untuk Daud ini ceritanya, Daud ini diambil, dipilih dari antara kandang-kandang kambing domba. Ya. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia dengan tujuan untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Jadi Daud Tuhan pilih untuk tujuannya menggembalakan Yakub umatnya, umat Tuhan, milik Tuhan, dan Israel miliknya sendiri, milik Tuhan. Jadi ini pelajaran pertama yang perlu kita ingat ya, bahwa Daud itu dipilih oleh Tuhan menggembalakan umat Tuhan, bukan milik Daud. Nah, kalau kita aplikasikan dalam pelayanan, ketika Tuhan memanggil kita dalam melayani, apalagi misalnya kita menggembalakan atau jadi leader dalam pelayanan, kita perlu ingat yang kita pimpin, yang kita gembalakan adalah umat Tuhan, ya, bukan karyawan kita, ya, bukan sekedar orang yang kita gaji. Kalau kita punya perusahaan kan kita buat satu sistem, kita menggaji orang, ya. Itu secara umum. Tetapi kalau kita owner atau kita direktur, kita juga bisa bertindak sebagai seorang gembala. Kita bergerak sebagai seorang profesional, ya, dengan orang-orang karyawan yang kita pimpin, kita train mereka, ada aturan sehingga mereka produktivitasnya baik. Kita juga menggaji mereka dengan baik, dengan benar. Kita tidak memanfaatkan mereka, tapi kita juga bisa membimbing mereka, menggembalakan mereka. Ya, tentu sedikit beda dibandingkan dengan kalau kita menggembalakan satu jemaat atau gereja Tuhan atau umat Tuhan. Karena kalau kita menggembalakan gereja, ya, saya masih harus belajar sekali, banyak hal yang harus dipelajari. Tapi dari apa yang saya tahu, dari apa yang saya baca, buku-buku orang-orang yang menggembalakan, orang-orang yang berkembang dalam pelayanan itu, ada satu hal yang mereka pegang, bahwa umat yang digembalakan itu adalah milik Tuhan. Dan ada ayatnya di surat Petrus, ya, jangan kamu bertindak seolah-olah kamu menjadi bos atas mereka. Ya. Mereka adalah umat pilihan Tuhan,
milik Tuhan dan kita menggembalakannya. Ini hal mendasar yang perlu kita ingat ya. Jadi tentunya ketika kita memimpin, menggembalakan, kita perlu sadar bahwa orang-orang yang digembalakan ini adalah biji mata Tuhan ya. Nah, menarik sekali ketika Tuhan pilih Daud. Kenapa dipilih dari antara kandang kambing domba? Karena Tuhan mau panggil Daud itu bukan sekedar jadi pemimpin, jadi raja, tapi jadi gembala. Jadi dia sudah terbentuk dengan menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Ya, saat orang lain gak melihat dia, tidak kenal dia, agak beda dengan Saul ya. Waktu Saul dipilih dengan undian, dia sudah penampilannya memang lebih tinggi dari orang Israel lainnya. Jadi dia sudah secara fisik itu memang kelihatannya ini cocok jadi raja. Tapi Daud gak seperti itu. Waktu dipilih, dia itu masih remaja dan badannya kecil dan dia di antara kambing domba. Tapi Tuhan pilih dia. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Jadi Daud ini belajar dari bawah sekali. Bagaimana menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor. Bagaimana menjaga kambing domba itu dengan penuh perhatian. Ya, saya kenal ada beberapa teman yang begitu care sekali ya. Karena saya lihat panggilan gembalanya kuat ya. Ada orang-orang yang punya panggilan mungkin jadi teacher, jadi guru. Jadi kalau dia dipercayakan menggembalakan, dia akan banyak ngajar. Memang gembala itu ya harus bisa mengajar ya. Cepat atau lambat Tuhan akan bentuk itu sehingga orang tersebut akan terampil mengajar. Tapi tentunya beda antara orang yang punya calling sebagai teacher ya dengan orang yang bukan teacher ya. Cara mengajarnya beda. Tapi tetap Tuhan bisa pakai ya karena Tuhan itu kan yang bekerja di balik itu semua. Nah, ada orang-orang yang punya panggilan memang gembala. Itu memang beda sekali. Walaupun bukan berarti salah kalau orang tidak punya panggilan gembala dia menggembalakan ya. Faktanya banyak ya. Penginjil itu menggembalakan stylenya beda. Dia akan model hit and run ya. Dia mungkin ya kalau penginjil itu keliling dan khotbahnya selalu meninggikan Yesus ya. Dan ada mujizat-mujizat. Tapi kalau seorang gembala itu menemani domba-dombanya. Dan kalau orang punya panggilan itu, satu domba pun dia tidak akan tinggalkan. Dia cari, itu ciri panggilan seorang gembala. Dia nggak akan buang orang. Ya. Kalau orang mau keluar tuh dia akan tanya, kenapa kamu mau kemana ya. Dia pastikan kalau memang itu sudah saatnya orang itu misalnya pindah keluar kota, pindah ke jemaat lain ya, ke gereja lain, dia antar dengan baik, dia doakan. Itu gembala, panggilan seorang gembala seperti itu ya. Dia care sekali. Ingat Tuhan Yesus mengatakan seorang gembala yang baik itu 100 domba, 1 hilang, yang 99 ditinggalkan. Dia cari yang satu itu. Dia ketemu, dia gendong ya. Nah, kalau kita nggak punya panggilan itu, ya sebenarnya saya nggak bilang jangan merasa bersalah juga, tapi setidaknya kita belajar ya. Kita belajar untuk kita harus melihat orang itu sebagai milik Tuhan ya. Jangan gampang-gampang gitu ya kita buang ya, kita singkirkan dan sebagainya. Itu bukan seperti itu ya. Tapi memang ada orang yang punya panggilan gembala itu kuat sekali ya. Nah, ada orang yang mungkin dia seorang manajer yang baik ya. Kayak di perusahaan dia hebat sekali, dia bisa kelola dengan baik. Manajer itu manage things ya. Tapi kalau pastor itu pastoring, menggembalakan. Atau leader itu memimpin ya. Dan itu beda dengan manajer. Dua-duanya ya perlu ya. Kalau kita jadi leader, kita memimpin, mengarahkan orang. Kita do something ya, kita show the way, kita tunjukkan begini loh ya. Kalau kita perintahkan orang itu, kita tahu bahwa orang ini bisa. Setidaknya kita tahu bahwa kita juga bisa, walaupun orang itu mungkin lebih terampil ya. Tadi artinya kita nggak memberikan sesuatu yang orang lain mungkin itu tidak bisa ya. Atau setidaknya kita tahu lah yang perlu kita lakukan itu masuk akal. Nah, dikatakan di sini di ayat 72 ya. Daud ini menggembalakan mereka dengan ketulusan hati dan kemudian menuntun mereka dengan kecakapan tangan. Ada 2 hal diperlukan di sini. Ya.
Ini Daud ini kalau kita bicara sekarang ini kan jadi kepala negara gitu, jadi presiden satu negara, bangsa yang besar. Dia jadi raja, tapi tidak hanya dia sebagai raja, pemimpin, tapi dia juga mengembalakan. Ya, saya kira nggak banyak kali ya pemimpin negara yang seperti ini. Ya, saya bersyukur ya kita di negara yang leader kita punya ya karakteristik yang mungkin seperti ini ya. Ya, orang-orang seperti ini tidak harus kaya dulu ya. Seperti Donald Trump misalnya ya, saking kayanya kan waktu dia jadi presiden di Amerika, dia nggak minta gaji, gajinya itu disumbangkan, ya dia cuma terima $1 aja sebagai persyaratan aja. Ya. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin belum cukup kaya, sederhana, bisa jadi pemimpin satu negara, tapi punya hati yang tulus ya, mau menggembalakan. Orientasinya tuh supaya yang dipimpinnya berkembang ya, menjadi lebih baik. Nah, kembali kepada Daud, dia punya kualifikasi dua hal ini. Hati yang tulus, dan yang kedua punya skill, kemampuan. Dua hal ini diperlukan dalam pelayanan ya. Kita perlu hati yang tulus, kita perlu bahasa Inggrisnya itu integrity ya, atau integritas. Integritas itu ya luar dalam sama ya. Ya saya percaya kita proses ya, saya juga nggak bilang saya sudah punya hati yang begitu tulus ya. Saya percaya banyak orang juga masih belajar ya. Kadang-kadang saya melihat bahkan teman, rekan, pelayanan, orang yang mungkin saya harusnya respect ya, sangat respect, hargai, tapi kadang-kadang dalam suatu situasi tertentu ya dia mesti harus pakai topeng ya, mestinya dia bilang A, dia bilang B, dan kadang-kadang itu mengecewakan. Tapi itu kita belajar lewat hal-hal seperti itu, kita belajar terima orang lain apa adanya dan juga mengampuni dan percaya bahwa Tuhan sedang membentuk mereka, dan juga lewat hal itu Tuhan sedang membentuk kita. Ya. Integritas itu luar dalam sama. Kita ngomong A itu artinya A ya. Kejujuran itu artinya mengatakan suatu apa adanya, menyatakan fakta ya, apa adanya. Tapi kalau integritas ya itu menyesuaikan tindakan kita dengan apa yang kita katakan ya. Jadi kalau kita buat peraturan ya kita jangan langgar juga ya. Jangan buat khusus saya nggak bisa dong, saya dibedakan ya. Nggak seperti itu ya. Barangkali ada hal tertentu yang memang itu terjadi karena situasi yang tidak memungkinkan ya, itu hal yang beda. Ya, tapi prinsipnya ini ya, integritas itu ketulusan hati, sesuatu yang kita katakan, kita lakukan hal itu juga ya. Yang kedua adalah skill. Nah, ini lewat pendidikan, lewat pengalaman sehingga bisa bertumbuh ya. Kita memimpin tidak hanya dengan doa. Doa itu membentuk kita, Tuhan menggerakkan kita, melatih kita. Lalu kita diberi skill, ya skill berhubungan dengan orang, skill dalam manajemen ya. Sehingga semuanya itu bisa berkembang dengan baik ya. Bersyukur ada orang-orang seperti itu ya. Kadang-kadang ada orang yang punya mungkin karunia untuk jadi gembala, tapi dia perlu dibantu dengan orang-orang yang punya kemampuan manage sehingga pelayanan bisa berkembang. Yang mengatur uang, mengatur perencanaan dan sebagainya, itu ada namanya karunia yang memimpin atau karunia bidang administrasi. Kalau kita kenal tempat kita di situ, enjoy di situ dan nggak perlu iri pada orang lain ya. Dan kalau kita mengerti ini ya, kita menjadi orang seperti Daud ini ya, David, a man after God's own heart ya. Orang yang hatinya mengikuti hati Tuhan. Tidak semua harus jadi pemimpin yang berdiri di depan, tidak semua harus jadi pengkhotbah, tidak semua harus jadi worship leader, tidak semua harus jadi gembala atau pendeta ya. Tidak semua harus jadi wakil gembala atau pendeta senior atau apapun gelarnya ya. Ada yang memang Tuhan panggil mungkin menjadi pemusik ya. Don Moen itu setahu saya tidak menggembalakan ya. Tapi lewat pujian penyembahan lagu-lagu yang diciptakan, berapa banyak orang yang disembuhkan, ya, digembalakan lewat pujian yang dia naikkan. Ya. Mari kenali panggilan Tuhan, izinkan Tuhan membentuk kita. Ya, punya hati yang tulus itu proses. Kalau kita kepleset, jangan putus asa. Tuhan selalu mengampuni, datang kembali kepada Tuhan, dibentuk lagi. Dan yang kedua perlu skill.
ya. Perlu latihan musik, perlu skill berkhotbah dan sebagainya, tapi perlu juga hati yang tulus ya. Amin.